Bagaimana itu tadi salah-salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Halo Pace Mace, kakak ade, sobat Bepom dorang semua. Kembali lagi di podcast Karaka, Kakak Cerita. Episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kita dengar, tetapi ternyata masih banyak yang salah paham, gitu ya. Pernah nggak sih Kak, kalau misalnya kita sakit terus pengen cepat sembuh, akhirnya yang dibeli adalah antibiotik? Pernah Ada kejadian seperti itu. Jadi merasa bahwa antibiotik ini adalah obat untuk semua penyakit. Oleh karena itu kita akan ngobrol bareng dengan teman kita dari Ikatan Apoteker Indonesia cabang Mimika, yang juga adalah profesional atau praktisi di bidang kefarmasian atau obat-obatan. Sudah hadir bersama kita pagi ini Apoteker Adi. Selamat datang di podcast Karaka. Kakak apoteker ya, kakak apoteker Adi. Pada kesempatan ini kita akan banyak berdiskusi dan bercerita terkait antibiotik. Antimikroba. Ya, antibiotik dan resistensi. Tetapi sebelum kita melangkah ke resistensi antimikroba, mungkin perlu juga teman-teman dong tahu apa itu antibiotik. Gitu. Apa itu obat antibiotik? Nah, kenapa antibiotik ini dianggap sebagai obat untuk segala penyakit? Nah, mungkin Apoteker Adi bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu pengertian dari antibiotik itu sendiri itu apa. Jadi antibiotik atau obat antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oke, ya. Infeksi bakteri ya. Benar. Jadi obat ini tuh bekerja dengan cara membunuh bakteri atau menghentikan perkembangbiakannya di dalam tubuh kita. Seperti itu, Bu Iyer. Jadi memang antibiotik ini digunakan hanya untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi bukan untuk semua penyakit gitu, begitu ya. Oke, jadi salah tuh kalau misalnya ternyata sakit badan gitu ya, sakit kaki, nyeri-nyeri sedikit, sakit kepala, pusing langsung mau nyarinya tuh minumnya antibiotik gitu ya. Oke. Kemudian sekarang tuh memang kalau kita berbicara terkait antibiotik, maka pasti akan sering kita mendengar resistensi antimikroba. Nah, mungkin Apoteker Adi bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Apa sih sebenarnya resistensi antimikroba itu, begitu? Oke, jadi resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana si kuman ini, kuman seperti bakteri tadi virus atau jamur itu sudah tidak mempan lagi nih. Jadi tidak kebal gitu ya terhadap obat yang seharusnya bisa membunuhnya nih. Kayak gitu. Jadi misalnya nih dulu nih sakit bisa diobatin dengan antibiotik biasa. Nah, karena dia udah kebal, akhirnya antibiotik yang biasanya tidak mempan lagi untuk membunuh penyakit tersebut. Akibatnya apa? Penyakit bisa jadi lebih lama untuk sembuh, bahkan bisa lebih berat. Terus jadi sederhananya nih, obatnya sudah kita gunakan, antibiotik sudah kita gunakan, tapi kumannya sudah tidak mempan, sudah tidak memberikan efek menyembuhkan ya. Kayak gitu, karena dia sudah resisten atau kebal tadi ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kok bisa begitu? Kenapa sih bisa terjadi resistensi yang tadi gitu, Apoteker Adi? Nah, resistensi antimikroba bisa terjadi kenapa? Penyebab utamanya karena penggunaan antimikroba yang tidak bijak, baik oleh masyarakat sendiri, tenaga kesehatan, ataupun dari sektor peternakan atau lingkungan. Jadi sebenarnya banyak yang berperan terhadap tadi resistensi tadi, kejadian resistensi tadi ya. Benar. Nah, bisa jadi itu karena apa? Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Berarti penggunaan yang tidak bijak tadi. Ya, tidak bijak tadi itu. Tanpa resep dokter. Nah, banyak tuh orang yang mau membeli antibiotik tapi dia nggak konsultasi dulu ke dokter. Berarti nggak boleh. Sakitnya. Karena tidak semua penyakit itu perlu antibiotik. Misalnya saja nih flu atau pilek, yang disebabkan oleh virus gitu.
Terus bisa jadi juga karena dia tidak menghabiskan obat antibiotik tersebut sesuai dengan aturan minumnya, aturannya. Jadi misalnya di aturannya dia diberikan obat antibiotik untuk 5 hari. Nah, hari pertama, kedua dia udah merasa enak, dia udah nggak minum lagi. Betul, sering banget terjadi. Ya. Kadang ada kejadian udah enakan setelah minum obat 1-2 hari langsung udah di stop gitu ya. Nah, gitu. Padahal sebenarnya itu yang bikin kebal tadi ya, Kak. Kebal tadi bisa jadi kumannya masih ada, dia belajar. Nah, dia belajar untuk bertahan hidup. Serem kan? Bertahan hidup. Dia aja belajar gitu ya. Belajar untuk bertahan sehingga dia akan kebal terhadap obat antibiotik itu lagi tersebut. Terus bisa jadi juga dari penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak sesuai dengan indikasi medis. Jadi dia membeli antibiotik atau menggunakan antibiotik untuk jaga-jaga tanpa pemeriksaan yang jelas. Nah, itu jadi bisa karena takut sakit gitu ya. Jadi akhirnya langsung pengen minum antibiotik gitu ya. Supaya nggak sakit. Padahal sebenarnya salah ya, Kak. Salah karena dia tidak melakukan pemeriksaan. Betul. Terus dosisnya juga dia kan belum tahu nih, kan berbeda. Iya, kayak gitu. Terus bisa juga tuh penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Nah, banyak tuh juga kan yang memberikan antibiotik pada hewan ternak untuk pertumbuhannya lebih cepat. Atau tapi memang pada hewan ternaknya pun tetap harus atas rekomendasi dokter hewan ya. Iya, atas rekomendasi dari dokter hewan. Kenapa? Karena bakteri yang resisten dari hewan itu bisa menular melalui makanan ke manusia. Berarti jadi banyak yang mempengaruhi terjadinya resistensi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang membuat penggunaan antibiotik yang tidak bijak yang menyebabkan resistensi antimikroba tersebut. Setelah kita tahu bahwa apa itu resistensi, kemudian kenapa itu bisa terjadi, pasti pertanyaan selanjutnya adalah dampak. Gitu ya, dampak ketika resistensi itu atau kekebalan itu terjadi di tubuh kita gitu. Kira-kira apa? Bahaya nggak sih, Kak? Apoteker Adi. Sangat bahaya dan dampaknya besar banget, Bu ya. Bisa dijelaskan? Jadi, benar. Kalau makin banyak kuman yang kebal, maka penyakit ini jadi makin sulit untuk diobati. Nah, bisa jadi juga kita berobatnya jadi lebih mahal. Karena waktu sembuhnya itu akan lebih lama, lebih panjang ya. Ya, itu dampaknya. Dan amit-amit nih mungkin bisa menyebabkan kematian, padahal kita bisa cegah di awal. Nah, selain itu juga tindakan medis seperti operasi atau persalinan atau pengobatan kanker itu bisa jadi lebih berisiko tinggi karena infeksi yang tidak bisa diobati. Ya? Benar, seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah jadinya karena tadi kalau berbicara terkait resistensi itu ada peran banyak gitu ya, ada peran lintas sektor gitu ya, masyarakat, peran dari dinas-dinas, peran dari tenaga kesehatan, bahkan pasiennya sendiri. Lalu apa sebenarnya aku lupa apa semua bagaimana bisa membantu mencegah apa semua tapi masyarakat bisa. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya cukup besar begitu ya, bahkan besar sekali gitu dampaknya terhadap kesehatan dan agak sedikit menakutkan gitu ketika terjadi resistensi tadi. Lalu sebagai masyarakat nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah tadi resistensi antimikroba tadi nih, Apoteker Adi? Nah, tentu kita semua itu punya peran yang penting. Siapapun pokoknya kita lah semua masyarakat dan disebutkan tadi tenaga kesehatan terus lingkungan sekitar itu berperan penting bisa untuk mencegah resistensi antimikroba. Nah, yang pertama kita bisa misalnya dengan menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter karena akan ada pemeriksaan tersebut. Menggunakan antibiotik dengan bijak. Ya, benar. Jangan beli sendiri tuh. Terus jangan terlalu kreatif gitu ya. Jadi beli sendiri gitu buat jaga-jaga gitu kan. Jangan. Pokoknya gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Karena ada pemeriksaan sebelumnya kan. Terus jangan meminta atau memaksa apotik untuk menjual antibiotik tersebut. Nah, kita lihat nih di Kota Timika kan udah agak susah kan. Nah, karena apa? Karena apotik juga salah satu sarana distribusi obat. Itu sudah berkomitmen, sudah berpartisipasi untuk mencegah resistensi antimikroba tersebut sehingga dia tidak akan menjual antibiotik tanpa resep dokter. Benar, seperti itu. Terus kita bisa juga kita bisa
berperan mencegah resistensi antimikroba dengan meminum antibiotik sesuai dengan anjurannya. Jadi kita harus patuh meminum obat. Jadi kalau diberikan obatnya diminum 5 hari, ya kita habiskan selama 5 hari. Nah, berarti sesuai dengan aturan pakai. Benar. Terus kita bisa dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu bisa mencegah infeksi, sehingga mengurangi kebutuhan dari antibiotik. Karena meningkatkan sistem imun kita juga ya kalau kita vaksinasi ya. Terus bisa jadi dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti kita rajin mencuci tangan supaya tidak mudah sakit. Terus tidak bisa juga membantu penyebaran kuman yang resisten ketika kita penyebaran tadi. Terus bisa juga ya kita tidak menggunakan antibiotik pada hewan ternak. Jadi memang kita konsulkan dulu nih ke dokter hewan ketika kita ingin memberikan antibiotik kepada hewan ternak gitu, seperti itu. Good. Cukup banyak informasinya. Yang terakhir mungkin Apoteker Adi, pesan penting gitu ya. Pesan penting dari Apoteker Adi kepada Pace-Mace kakak adik dorang terkait penggunaan antibiotik. Pesan saya sederhana saja. Gunakan antibiotik secara bijak. Jangan asal minum obat dan jangan asal beli. Jangan asal beli. Nah, kalau sakit konsultasikan dululah ke dokter. Dan ingat, tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Kadang kita hanya perlu istirahat, terus kita bisa makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak, itu sudah bisa mungkin membantu mengurangi sakit kita yang seperti tersebut. Terus mari kita jaga nih antimikroba yang kita punya saat ini, yang kita miliki saat ini, agar bisa tetap manjur untuk generasi berikutnya. Seperti itu. Cukup jelas ya Pace-Mace kakak adik dorang informasi yang kita dapatkan gitu ya. Walaupun singkat, tetapi informasi yang kita dapatkan ini cukup padat gitu ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga berkomitmen untuk mencegah terjadinya resistensi ini, karena tadi disampaikan oleh Apoteker Adi bahwa semua orang berperan gitu ya. Semua fungsi berperan untuk mencegah terjadinya resistensi ini. Jadi ingat bahwa antibiotik bukan untuk obat semua penyakit. Ya, jadi bijak dan patuh gunakan antibiotik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Apoteker Adi yang sudah hadir memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua ya gitu. Memberikan edukasinya. Iya, Pace-Mace kakak adik dorang, selesai kita di sesi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi podcast kita selanjutnya. Dadah.